Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau jangan boleh atau tidak? Tidak boleh. Tetapi di suratan Petrus dibilang serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Itu baiknya Tuhan. Waktu dia lihat kita ternyata lebih banyak yang khawatir, Tuhan bilang, ya apa boleh buat. Tuhan kasih kesempatan kita yang sudah khawatir dan terus khawatir. Tuhan bilang sekarang serahkan. Tuhan bilang jangan. Hidup yang paling enak adalah jangan khawatir. Tetapi waktu kita khawatir, Tuhan masih kasih kesempatan. Serahkan khawatirmu. Kalau kita tidak serahkan, kita cari susah sendiri. Salah natibi, salahnya sendiri. Nah, ini dia terusan ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun apa? Diberi makan oleh Bapa di sorga. Itu burung. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah burung lebih berharga daripada kamu? Betul begitu? Kamu lebih berharga daripada burung. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Berarti Tuhan mau pelihara kita jauh lebih baik daripada pelihara burung. Gitu. Jadi waktu dalam kekurangan, bilang Tuhan, Engkau pelihara burung. Lihat tuh burung pagi-pagi pulang, pergi ke sana, balik, blokok, sana, balik dia. Enggak sementara jalan pulang jatuh. Begitu lihat buka perutnya kosong. Pulang, pergi, pulang, ada yang dia dapat. Enggak tahu apa saja yang dia dapat. Tapi Tuhan pelihara burung yang enggak menabung, enggak menyimpan makanan, tetapi tiap pagi dia pergi, pulang, ada yang dimakan. Anaknya yang disarang dia kasih makan. Bukan bolak-balik kita pergi ke blekok, terus ada banyak burung kecil yang mati, jatuh-jatuh karena tidak ada makanan. Heran, Tuhan pelihara dengan caranya Tuhan luar biasa. Nah, baca sama-sama ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada orang karena khawatir bisa mendatangkan kebutuhannya. Ada? Begitu kita khawatir, kebutuhan kita datang. Begitu kita khawatir, uang untuk bayar utang ada. Tidak ada begitu. Tuhan Yesus bilang, apakah dengan kekhawatiran engkau dapat memperpanjang umurmu, memperpanjang hidupmu? Apakah dengan kekhawatiran engkau dapat memperpanjang usahamu? Tidak. Jawabannya tidak. Kekhawatiran tidak memberi jawaban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk terima pemeliharaan Tuhan, alami pemeliharaan Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan. Tunduk. Saya ada siapkan ayat yang saya pengen cuma saya yang sampaikan saja, saudara tidak terlalu harus baca ini, boleh baca di rumah. Ini firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Terus dikatakan bersiaplah. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Tuhan bilang, aku suruh engkau ke Sarfat, aku sudah perintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia taat, langsung dia jalan. Kalau kita mikir, waduh, pergi ke Sarfat, seorang janda lagi, di masa kelaparan begini, ada seorang janda yang Tuhan suruh memberi saya makan. Mikir, khawatir. Elia tidak, dia langsung taati perintah Tuhan, pergi ke Sarfat, dia pergi. Dan Tuhan bilang, aku pelihara engkau di sana. Kalau Tuhan janji pelihara, apapun keadaannya, tapi pasti kita dipelihara oleh Tuhan dengan kesanggupan yang luar biasa dari Tuhan. Amin.
Perempuan itu menjawab, nah, Elia sudah sampai di Sarfat, dia lihat ada perempuan pungut kayu bakar. Bukan perempuan janda kaya, tetapi perempuan janda miskin dan 1 anak. Dia minta, tolong kasih saya makan. Wah, kasih saya minum, kasih saya makan. Perempuan ini bilang begini, "Ndak punya apa-apa, yang ada padaku segenggam tepung dan sedikit minyak. Cuma itu." Tapi Elia taat. Dia tetap tahu itu Tuhan yang tunjuk. Pasti Tuhan punya cara. Tahu-tahu Tuhan bilang sama Elia, bilang sama perempuan itu, bikin dulu buat kamu. Elia bilang, bikinkan dulu buat aku, baru engkau bikin buat anak-anakmu. Karena beginilah firman Tuhan. Ayat 14, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, luar biasa. Tuhan bilang sampai Tuhan berikan hujan, baru berhenti itu minyak dan tepung bertambah tiap hari. Ada tiap hari diambil, ada. Tuhan pelihara dengan cara yang heran. Kita tidak suruh Tuhan melakukan itu lagi buat kita hari ini, tapi Tuhan tetap mampu lakukan itu. Tetapi Tuhan akan pelihara kita dengan caranya Tuhan. Tadi kita sudah jelaskan di pendahuluan. Tuhan, nah, ayat 15, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu, dia serta anak dari perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Elia taat dan Tuhan genapi janjinya. Saudara dan saya taat, Tuhan akan genapi janjinya untuk pelihara saudara dan saya. Amin. Di tengah keadaan seperti ini, Tuhan mampu pelihara saudara dan saya untuk tetap sehat. Tapi jangan pamer. Lihat kami tidak pakai masker, tapi Tuhan pelihara. Bukan begitu caranya. Ya kan? Ada ketentuan dari pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman, kita taati. Jangan jalan kemana-mana saudara, anggap, oh tidak apa-apa, beriman harus tetap. Kita percaya Tuhan menolong, tapi taati apa yang diatur oleh undang-undang, kecuali undang-undangnya menyuruh kita melanggar firman Tuhan. Tapi sementara undang-undang tidak melanggar firman Tuhan, kita taati. Kecuali tiba-tiba ada undang-undang bikin kita tidak boleh lagi percaya Tuhan Yesus, dan tidak boleh cerita, tidak boleh nyanyi lagi. Sudah lain ceritanya itu. Tapi kita belum lihat ke sana hari ini. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan masih ada menit buat saya. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 kita sudah sangat kenal. Tetapi kamu harus beribadah. Beribadah itu artinya takluk menjadi hamba. Memberi diri jadi hamba kepada Tuhan. Dan punya pengertian merendahkan diri dan melayani Tuhan. Itu beribadah yang dikata ibadah dalam Keluaran 23 ayat 25. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada di tengah-tengah situasi penyakit, tapi Tuhan bilang dia jauhkan dari kita. Amin. Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, ibadah.
Ibadah artinya bukan datang seperti ini saja, tetapi ibadah itu ada rasa hormat dan rasa tunduk kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Hamba itu tidak boleh bilang tidak, selalu harus bilang iya apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah takyul dongeng dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, baca sama-sama. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kata ibadah di 1 Timotius 4 ayat 7 ini, ibadah itu artinya cara hidup yang saleh, cara hidup yang benar, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu ibadah yang dimaksud dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 7 ini. Katanya itu mendatangkan pemeliharaan Tuhan buat kita dalam hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Kalau bicara hidup yang akan datang, itu bicara soal keselamatan. Amin. Tuhan tolong kita untuk taati ini. Bagaimana alami pemeliharaan Tuhan? Satu, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, tunduk pada perintah Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.